Rizik kabur lagi dari RS, kayaknya hobi banget ya. Ditulis oleh Ekhardi di siwa.com. Benar-benar lucu si Rizik ini, ternyata karakter asli sungguh sulit disembunyikan. Sepintar apapun mulutnya menutupi itu semua, cepat atau lambat selalu ketahuan bobroknya. Suka teriak jihad tapi nyali tidak ada. Suka ancam-ancam tapi digertak sedikit langsung diam. Teriak revolusi akhlak tapi akhlaknya sendiri nggak beres. Rizik sudah membuat catatan buruk dan memalukan saat kabur ke Arab Saudi selama 3,5 tahun. Kabur dengan berbagai alasan yang dibuat-buat tapi sebenarnya karena lari dari kasus hukum. Dan sekarang Rizik kembali kabur. Dia diketahui meninggalkan RS Umi Bogor tadi malam lewat pintu belakang. Itu menurut petugas security. Menurut informasi, dia meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 9 malam dengan mengendarai mobil bersama dengan keluarganya. Menurut Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanwar Aziz, saat ini Rizik bersama istrinya sudah berada di kediaman mereka di Petamburan. Rizik disebut berada dalam kondisi fisik dan mental yang baik. Kalau Aziz yang ngomong, jangan terlalu percaya. Soalnya orang ini ngomong tak konsisten, terkesan suka bohong. Pernah dia katakan Rizik tidak dirawat di rumah sakit. Dia bilang itu hoax. Nyatanya memang benar masuk rumah sakit. Dia pernah bilang hasil swab tes mandiri Rizik negatif COVID-19. Tapi kemudian dia bilang tidak dipublikasikan. Nah, kalau dia bilang Rizik kabur dan pulang ke rumah, apakah pembaca percaya? Bisa benar, bisa tidak. Tapi omongan orang ini harus dicek dulu. Kita fokus Rizik saja. Kenapa dia harus tinggalkan rumah sakit? Bisa saja karena sudah sehat, tapi kenapa harus lewat pintu belakang yang diduga lewat gudang obat? Ini kayak sedang melarikan diri dari sesuatu, kayak pelarian seorang buronan di film. Aneh kan? Bisa jadi ini dikarenakan masalah hasil swab test. Rizik minta tidak dipublikasikan. Satgas COVID-19 ingin swab ulang, tapi dia dan keluarganya menolak. Ini semua aneh dan ada udang di balik batu. Saya sudah katakan, larinya Rizik semakin membuat publik curiga dan yakin kalau Rizik positif. Ini kata mereka. Kalau negatif, harusnya mereka sudah umumkan dengan cepat secepat kilat. Ini pun ada kemungkinan Rizik negatif, tapi tidak mau diketahui publik karena ingin menghindari dari lanjutan panggilan polisi soal kasus kerumunan yang dibuatnya. Mereka bakal play victim, mengatakan kalau Rizik seolah ingin dinarasikan positif. Gengsi melulu. Swab test perlu dilakukan dan hasilnya perlu dikirim ke Satgas COVID-19. Tidak mau dipublikasikan juga tidak apa-apa, tapi ini penting untuk data kasus dan apabila positif, maka akan dilakukan tracking. Ini penting loh, tapi mereka membuatnya jadi rumit karena terkesan menghalangi. Alasannya sudah tes mandiri, tapi hasilnya rahasia. Mirip Pilpres lalu, kelompok Prabowo bilang Prabowo menang Pilpres, tapi surveinya rahasia dan tidak bisa dibuka ke publik. Ngakak guling-guling. Kita tunggu saja apa alasan Rizik kabur. Yang jelas, kata kuncinya adalah pergi lewat pintu belakang. Ini aneh aja sih. Yang kedua, RS Umi juga sedang dimintai klarifikasi dan penjelasan soal Rizik yang meninggalkan rumah sakit dengan segudang misteri yang masih belum terjawab tuntas. Yang jelas, Rizik kembali membuat malu diri sendiri, menelanjangi diri sendiri dengan perbuatan yang lucu. Mulutnya kalau sudah ngomong, wah lantang berapi-api sampai air pun tak mampu memadamkan. Kadang pakai ancaman mengerikan. Kadang ada ujaran kebencian, kadang fitnah, tapi ternyata pengecut juga. Tidak berani transparan, suka main petak umpet. Seandainya ada olimpiade, ulangi. Seandainya ada olimpiade khusus lomba kabur dan melarikan diri, Rizik akan menyabet seluruh medali emas tanpa kesulitan yang berarti. Bisa masuk Hall of Fame, penghargaan yang sangat membanggakan. Orang model begini kok pede jualan revolusi akhlak ya? Akhlaknya aja tak beres. Suka ngerepotin orang lain, suka melawan aturan, suka menentang pemerintah. Apakah akhlak seperti ini bagus? Akhlak macam apa di mana dia salah tapi masih tebal muka mengaku paling benar? Hari Minggu kali ini sungguh menghibur. Sejak pulang, Rizik sudah banyak menghibur kita. Setidaknya, thanks to Rizik deh. Tanpa dia, politik nggak rame. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.